Oke, talenta yang Anissa tekuni atau mungkin Anissa miliki gitu ya. Banyak sih. Oke, cerita dikit nih ya Nima sama Juna. Boleh. Jadi dari umur 5 tahun tuh ya, mungkin Anissa kalau udah jatuh cinta tuh kayak diterusin gitu ya. Jadi Anissa dari umur 5 tahun tuh sudah menekuni di bidang balet, tarian balet, sampai sekarang menjadi seorang guru balet di salah satu sekolah balet di Surabaya. Memang fokusnya di talenta balet gitu, tapi nggak bisa dipungkiri juga Anissa aktif di MC atau sebagai podcast dan juga menjadi penyanyi dan juga penari di Jawa Timur. Dan untuk mencapai prestasi di bidang saat ini mungkin panjang ya ceritanya gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah maksimalkan potensi yang kalian miliki. Jangan pernah takut untuk gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin. Jumpa lagi dengan podcast SMP Al Muslim. Kali ini dengan episode yang spesial bertemakan Pemuda Berkarya untuk Indonesia. Sang pemimpin, dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, kita diajak untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Tetapi kemerdekaan bukan berarti mengenang masa lalu, melainkan bagaimana kita mengisinya dengan tindakan nyata. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Berkarya itu tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang besar, tapi bisa dengan berprestasi di sekolah, aktif dalam organisasi, peduli terhadap lingkungan, melestarikan budaya, manfaatkan teknologi secara bijak, hingga menginspirasi orang lain melalui hal-hal positif juga merupakan bentuk karya untuk bangsa. Melalui podcast ini, kita akan berbincang tentang bagaimana sih pemuda dapat menjadi agen perubahan, menghadapi tantangan zaman, serta terus berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju. Bersama saya, Nima, Dan saya Herjuna. dari kelas 9 Abdul Rahman. Kita akan mengupas banyak cerita inspiratif yang sayang untuk dilewatkan. Narasumber hebat kita saat ini adalah kakak hebat yang sangat bertalenta. Beliau adalah alumni SMP Al Muslim yang sekarang juga menjadi siswi SMA Al Muslim. Dan hebatnya lagi, banyak sekali prestasi yang beliau raih. Langsung saja kita sapa Kak Anissa. Assalamualaikum Kak Anissa. Waalaikumsalam teman-teman. Bagaimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik, bersyukur juga ya bisa hadir di sini sebagai narasumber dan mungkin kita bakal banyak mengupas cerita selama beberapa menit ke depan. Oh ya teman-teman, Kak Anissa ini baru saja meraih prestasi Miss Hijab Jawa Timur Berbakat 2026 loh. Wah, Kak, sebelum kita diskusi nih, kalau boleh tahu talenta apa saja sih yang kakak miliki atau kakak sedang tekuni? Oke, talenta yang Anissa tekuni atau mungkin Anissa miliki gitu ya. Banyak sih, lebih ke memang fokusnya di talenta balet gitu, tapi nggak bisa dipungkiri juga Anissa aktif di MC atau sebagai podcast dan juga menjadi penyanyi dan juga penari di Jawa Timur gitu. Wah, Masya Allah Kak Anissa, benar-benar berbakat sekali ya. Pantas saja beliau berhasil meraih prestasi sebagai Miss Hijab Jawa Timur Berbakat 2026. Semoga semakin sukses dan terus menginspirasi banyak orang ya Kak. Amin. Boleh nih Kak cerita ke kita gimana sih awal Kakak menemukan semangat berkarya di berbagai bidang hingga meraih segudang prestasi hingga saat ini? Oke, cerita dikit nih ya Nima sama Juna. Boleh. Jadi dari umur 5 tahun tuh ya, mungkin Anissa kalau udah jatuh cinta tuh kayak diterusin gitu ya. Jadi Anissa dari umur 5 tahun tuh sudah menekuni di bidang balet, tarian balet, sampai sekarang menjadi seorang guru balet di salah satu sekolah balet di Surabaya gitu. Nah, waktu semakin besar awalnya mungkin kayak ini untuk apa ya balet, karena makin besar mungkin lebih fokus ke akademik gitu ya. Tapi ternyata apa yang kita miliki atau potensi yang kita miliki itu juga ternyata berarti gitu. Ketika sudah besar kita berani mencoba hal-hal baru, menurut aku itu udah menjadi suatu hal gimana kita manusia berproses gitu. Menurut Anissa sendiri, jangan pernah takut untuk mencoba berkarya karena sejatinya manusia itu pasti berproses gitu.
Dan untuk mencapai prestasi di bidang saat ini mungkin panjang ya ceritanya gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah maksimalkan potensi yang kalian miliki. Jangan pernah takut untuk gagal. Wah, banyak banget nih pengalaman dari Kak Anissa. Menurut kakak, bagaimana sih kita sebagai seorang pelajar untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar? Oke, dampak positif ya buat lingkungan sekitar gitu. Hal singkat yang mungkin dulu Anissa ceritakan sedikit ini ya. SMP dulu juga ada YCM kan ya? Betul. YCM tuh modelnya kayak kita memberikan advokasi nyata gitu ya untuk lingkungan sekitar kita. Dan juga di SMA Al Muslim juga ada social mission. Jadi itu modelnya kayak KKN anak-anak kuliah gitu ya. Kita survei lapangan, kita memberikan hal-hal positif kepada masyarakat, kita melakukan inovasi, aksi nyata di luar kota gitu. Dan fokusnya kalau di SMA itu memang di luar kota. Sedangkan kalau di SMP YCM ya namanya ya, itu fokusnya masih di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi mungkin kita sebagai generasi muda itu perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, berwawasan luas ya. Karena tentunya sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi SMP Al Muslim dan juga SMA Al Muslim ini memang sangat mendukung siswanya ya untuk memberikan dampak yang positif bagi lingkup masyarakat. Iya, betul. Jadi kita sebagai siswa-siswi SMP Al Muslim ini bisa melakukan hal sedikit yang bisa berpengaruh pada lingkungan sekitar. Betul. Terus menurut kakak, apa makna kemerdekaan bagi generasi muda di era sekarang? Oke, makna kemerdekaan bagi generasi muda ya. Mungkin dulu para pahlawan itu berjuangnya dengan tenaga. Nah, kita sebagai generasi muda dapat mengisi kemerdekaan saat ini dengan karya dan juga aksi nyata. Anissa yakin setiap manusia itu memiliki potensi di bidang masing-masing. Maksimalkan yang ada, karena hidup muda itu cuma sekali ya. Jadi explore seluas-luasnya apa yang kalian suka, apa yang kalian cintai, itu maksimalkan di situ gitu. Jadi jangan terlalu berfokus pada kelemahan yang kalian miliki. Kelemahan itu boleh diperbaiki teman-teman. Tapi ketika kalian sudah memaksimalkan bidang yang kalian punya, kalian akan bisa lebih bersinar gitu. Wah, kira-kira dari semua pengalaman yang sudah kakak alami, kira-kira apa ya tantangan yang pernah kakak hadapi selama proses berkarya? Oke, tantangan yang pernah Anissa hadapi sebagai seorang pelajar juga ya, kita masih seorang pelajar gitu. Membagi waktu menurut Anissa itu salah satu tantangan yang paling krusial atau sulit gitu. Karena membagi waktu antara belajar di sekolah, pulang sekolah masih les, terus masih ada kegiatan eksternal lainnya, misal kalau ada job di luar gitu. Itu membagi waktunya kan susah gitu ya. Nah, mungkin Anissa juga masih belajar juga sekarang untuk manajemen waktu. Nah, karena kegiatan Anissa yang padat ini juga bisa dijadiin pelajaran kalau ternyata membagi waktu itu salah satu hal yang penting. Dan menurut Anissa masih menjadi tantangan ya sekarang. Karena selama berproses itu pastinya kita banyak belajar. Dan mungkin waktu itu karena gak bisa diulang, jadi belajar dari pengalaman gitu sih. Bagaimana rasa menghadapi rasa takut kakak ketika ingin memulai sebuah karya atau inovasi? Nima sama Juna pasti pernah takut gagal juga kan ya? Pernah, ya, pasti itu mungkin pernah. Ya, Anissa yakin kayak setiap orang pasti ada rasa takut gagalnya gitu. Apalagi kita sekarang sebagai generasi muda sudah aktif di media sosial yang mungkin apa-apa harus dipost di media sosial. Ketika gagal, kita ditanyain orang gitu kan. Gimana kemarin acaramu gitu. Mungkin itu akan menyentuh hati, tapi berusaha, ini tips dari Anissa ya, berusaha untuk cuek aja. Karena setiap manusia pasti akan berproses dan juga berkembang. Ketika kalian gagal, itu dijadikan pelajaran aja. Karena Anissa yakin ketika gagal, rezeki kalian mungkin belum di situ teman-teman. Rezeki kalian mungkin ada di tempat yang lain gitu. Memang itu mungkin bukan ruang kalian aja. Kalian dapat mencoba di hal-hal yang baru gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman ketika kalian keluar dari zona nyaman dan kalian menemukan siapa jati diri kalian ini. Anissa yakin kalian dapat menikmati apa yang kalian miliki dan bermanfaat juga. Wah, keren banget sih motivasi dari Kak Anissa. Terakhir nih Kak, menurut kakak bagaimana sih generasi muda dapat mengisi kemerdekaan Indonesia melalui berbagai bidang? Oke, closing statement nih ya buat teman-teman.
pasti setiap manusia itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Seperti yang Anissa bicarakan tadi, ketika kalian menghasilkan sebuah karya dari ketulusan hati, Anissa yakin itu dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi sebagai seorang pelajar, kita dapat memberikan banyak kontribusi nyata kepada masyarakat dan juga kita dapat memaksimalkan bidang yang kalian sukai gitu. Jangan pernah takut untuk gagal karena setiap manusia itu pasti berproses. Jadi Anissa rasa setiap langkah yang kalian lakukan ke depannya itu merupakan proses siapa jati diri kalian sampai kalian menemukan titik siapa diri kalian itu mungkin ke depannya. Wah, terima kasih banyak Kak Anissa sudah berbagi berbagai ilmu dan pengalaman untuk kami. Alhamdulillahirabbil alamin, diskusi kita dalam podcast episode Pemuda Berkarya untuk Indonesia sudah berakhir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih kepada Kak Anissa yang sudah berkenan menjadi narasumber dan terima kasih juga kepada sang pemimpin yang menyimak podcast hari ini. Kami selaku host podcast hari ini mohon maaf setulus-tulusnya. Sampai jumpa pada podcast SMP Al Muslim dengan episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.